Oke, selamat pagi. Selamat beraktivitas kembali, teman-teman. Untuk Bit, saya dapat informasi kalau aplikasi itu scam ya. Jadi intinya dia aplikasinya itu bawa kabur lah uang kalian ya. Saya nggak tahu persis untuk kronologinya di Bit itu seperti apa ya, karena saya belum pernah bahas Bit itu di YouTube. Tapi intinya ya, Bit itu money game skema Ponzi ya. Sama kayak BBH ya, sama kayak BBH. Juga ada yang bilang berkomentar kemarin katanya Bit sama BBH mungkin satu pemilik ataupun satu komplotan. Ya mungkin bisa ya bisa enggak gitu ya, karena dia menggunakan skema yang sama, yaitu skema Ponzi, dan cuman modusnya aja yang beda gitu ya. Jadi pesan saya untuk orang yang ada di BBH ya, orang awam yang ada di BBH, ya kalian bisa lihatlah kronologi yang terjadi di Bit, bagaimana ya uang orang digelapkan. Makanya kemarin kalau diingatin sama saya di TikTok, di YouTube, jangan ngeyel. Nggak tau lah nanti kayak mana ending cerita dari Bit, dari BBH ini, kaburnya bagaimana. Tapi sekarang ini saya lihat modus mereka itu kayak pemilu, kayak pemasukan uang dan uh, pemasukan dan pengeluaran uang asing. Nah, nggak tahu lah saya itu tak apa maksudnya. Ya intinya Bit sama BBH itu satu jenis aplikasi yang mau menipu orang, cuman modusnya aja beda. BBH download dulu aplikasi. Kalau Bit apa ya, like postingan atau apa, saya nggak tahu lah Bit apa ya. Jadi itu aja lah. Oke teman-teman, jadi sebenarnya itu ya saya itu mau bahas yang ini nih, surat janji temu ya, yang dimana ini mungkin kalau kalian sebagai pemain ya dan ada di beberapa grup aplikasi ini gitu ya, mau itu di WhatsApp, Facebook ataupun di Telegram, mungkin kalian ada nemukan yang seperti ini ya, surat janji temu. Nah di sini saya jelaskan dulu ya untuk kalian ya. Ini kan katanya surat untuk Iqbal, Dear Iqbal karyawannya. Seperti ini ya saya jelaskan ya teman-teman ya. Ketika kondisi seperti ini, ya kondisi aplikasi yang penarikannya yang seperti ini, penarikan itu macet ya kan, terus banyak info-info yang gak masuk akal gitu ya, yang info-info yang gak pasti gitu. Nah, apapun yang diinfokan oleh admin kalian ataupun manajer kalian gitu ya, atau leader kalian, atau bahkan sampai guru gitu ya bahasanya ya, kayak di apa ya, kayak di football gitu ya. Gini loh teman-teman, apa yang dikeluarkan mereka ketika kondisi seperti ini itu yang perlu kalian ingat, semua yang dikeluarkan dia itu adalah modusnya, ya cuman sekedar modusnya untuk kalian itu makin banyak deposit. Itu aja intinya. Ya, kenapa teman-teman? Karena dia ini udah siap mau kabur. Ya kan? Udah siap mau kabur, udah mau terbang lah nih ya, terbang, tapi dia masih mau mengeruk uang orang lebih banyak, ya kan? Orang lain kabur sambil bawa uang orang lebih banyak. Sama kayak surat janji temu ini, ya. Isinya apa? Isinya adalah doktrin gitu untuk orang-orang yang mungkin gelisah gitu ya, penarikannya nggak bisa gitu, atau untuk orang yang belum join ke BBH gitu, supaya terdoktrin pikirannya, terpengaruh untuk bergabung ke BBH, sehingga orang menilai BBH ini keren gitu ya, mantap gitu ya, mensejahterakan karyawannya. Karena kan di sini katanya untuk Dir Iqbal karyawan ya, selamat atas keberhasilan promosi Anda menjadi staf V4. Kami merasa terhormat memberikan Anda dokumen ketenaga kerjaan perusahaan BBH untuk mengkonfirmasi pengangkatan. Pengangkatan, ya kan? Ini kalau dibaca ya sama orang yang polos, ya kan? Ini mereka bisa apa ya? Bisa tergiur loh,
gitu ya, yang sebelumnya gelisah ya kan, uang nggak bisa ditarik karena ada surat seperti ini, seakan-akan ditandatangani dan dicap nih pakai-pakai cap-cap London gitu ya. Nah, gitulah ya, orang ngiranya nih benaran gitu, wah ya aplikasi ini wah gitu. Nah, katanya di bawahnya tanggal promosi ke level VIP 14 Februari 2024, durasi posisi ini berlaku selama 1. Tanggal 14 itu pemilu, ya kan? Di tanggal 14 itu penarikan nggak bisa. Alasannya apa? Karena hari ini pemilu. Kan banyak gitu info-info yang seperti itu yang beredar di BBH. Ya, di grup-grup BBH. Katanya penarikan hari ini nggak bisa karena pemilu gitu. Aduh, apa sih hubungannya ya pemilu dengan penarikan uang orang di suatu aplikasi yang menampung uang orang? Contohnya kayak bank aja lah ya, saya jelaskan ya, saya contohkan lah. Bank itu ya, mungkin beberapa di kalian ada yang melakukan transaksi ya di tanggal 14 kemarin, di saat pemilu. Kalian ngerasain nggak ada larangan dari bank untuk kalian transfer uang? Nggak ada kan? Kalian tuh sebenarnya harus bisa membedakan mana informasi yang membodohi kalian ya, mana informasi yang mencerdaskan kalian. Kalau informasi seperti ini yang ditampilkan di surat yang ditemu ini nih pembodohan, ya menyesatkan, mendoktrinkan kalian nanti. Ya, kata di sini posisi ini untuk si Iqbal ini katanya berlaku sampai satu tahun ya, selama 1 tahun. Ya pegang aja kata-kata saya ya. Ini kan udah mau rungkat nih untuk aplikasinya nih, udah mau kabur nih, ya kan? Saya yakin nggak akan sampai 1 tahun nih untuk umur aplikasi ini, bahkan sampai 1 tahun pengangkatan si Iqbal ini. Ya paling ya beberapa hari ataupun beberapa minggu lagi ya pasti kabur ini. Ya pasti akan kabur teman-teman ya. Jadi eh, jangan terpengaruh lah ya dengan informasi yang seperti ini. Oke teman-teman, jadi intinya ya, apa yang ditampilkan di surat temu ini ya, itu tuh cuman bohong aja ya, untuk si BBH ini, si komplotan ini mencuci otak kalian gitu, para orang awam gitu ya. Ujung-ujungnya apa nanti itu akan terjadi? Negatifnya apa dengan informasi yang seperti ini? Satu, kalian makin deposit ya kan, yang belum gabung malah gabung gitu. Di otak kalian ketika kalian udah deposit, udah gabung, kalian mau disejahterakan nih perekonomiannya dengan BBH gitu. Padahal kalian nggak tahu ya, BBH ini adalah modus tipu-tipu money game, skema Ponzi loh. Ya, yang udah sering saya katakan ini Ponzi, 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 money game, money game, money game. Investasi bodong gitu. Ketika ada orang yang deposit, ya gini ya, saya jelaskan ya perputaran uangnya ya. Ketika ada orang deposit ke aplikasi seperti ini, ya kan, uang kalian kan masuk tuh ke dalam aplikasinya, ya kan, dengan alibinya untuk investasi ataupun pekerjaan, menyelesaikan ini gitu. Tapi yang harus kalian ketahui, uang kalian itu sebenarnya udah beredar gitu, udah beredar-edar tuh, udah beredar-edar, terpecah-pecah gitu. Maksudnya beredar terpecah-pecah mana? Ke orang-orang gitu. Orang satu tingkat di atas kalian yang mengajak kalian, ya kan? Orang yang mengajak kalian tentu ada yang ngajak dia lagi. Orang yang ngajak kalian ada yang ngajak lagi. Rabat gacor. Gitu. Jadi uang kalian ini 3 level di atas kalian udah dimakan tuh sama si leader Ponzi. Ya. Contoh misalnya dari 3 orang ini yang udah kalian bagikan rabat gacornya, ya. Itu habislah uang kalian 40% untuk 3 orang ini. Misalnya orang pertama ini 5%,
ya kan? Orang kedua itu 15%, yang ketiga 20%, totalnya 40% kan, ya kan? 60% lagi kemana? Ke bandar Ponzi. Contoh gini lah ya, saya anggap kalian deposit sejuta, ya kan? 40% dari sejuta itu masuk ke 3 orang ini, ya kan? Terus untuk 60% lagi kemana? Itu ke bandar Ponzi, ya. Sistem seperti ini selalu saya katakan itu adalah penipuan. Ya, saya ingatin, tapi ya udahlah, yang tidak terselamatkan ya jadikan pelajaran ya, karena saya juga banyak dapat komen ya dari beberapa orang yang dulunya itu korban di Ponzi yang lain. Jadi mereka itu yang dulu korban di investasi bodong sebelum-sebelumnya itu ya, di aplikasi penipuan yang serupa dengan BBH ini, itu mereka komen di konten saya ya, membantu saya untuk mencerdaskan orang yang nggak mau dicerdaskan. Ya kan? Jadi dulu itu ada korban yang nggak bisa terselamatkan di Ponzi-Ponzi sebelumnya kayak ya Gold, NL, Redford, kan banyak dulu-dulu tuh yang saya bahas tuh, ya kan? Terus hadirlah beberapa konten saya yang membahas Ponzi-Ponzi yang baru-baru ini. Ya mereka membantu saya untuk mencerdaskan orang, ya kan? Melalui kolom komentar saya. Tapi banyak yang merusak komen seperti itu, malah nanti dilawan sama leader Ponzi. Itu yang perlu kalian ingat ya. Leader Ponzi itu merusak edukasi yang disebarkan untuk apa? Untuk Ponzi ini makin besar gitu. Tentu dia kalau makin besar si leader dapat untung lebih banyak gitu ya. Jadi untuk yang nggak terselamatkan di BBH ya saya nggak tahu lah lagi ya. BBH ini saya rasa nggak akan bisa membayar orang lagi ya. Ini ya memang seperti inilah untuk endingnya dari Ponzi ke Ponzi. Saya sudah sering ingatin dari awal. Yang percaya ya terima kasih gitu. Saya terima kasih. Itu kenyataannya kalau konten saya ini bermanfaat ya. Kalau kalian itu terjerumus kemarin ke BBH, kalian tarik uang kalian karena ada edukasi dari saya berterima kasih juga sama kalian. Kalian percaya sama saya gitu. Informasi saya bermanfaat. Tapi yang untuk nggak percaya ya nggak tahu lah saya lagi ya. Urus hidup masing-masing ya kan, cari uang masing-masing, hidupi keluarga masing-masing, seperti itu ya. Intinya jadi pelajaran aja lah untuk yang udah tertipu di BBH nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.